Assalamualaikum, perkenalkan saya Bidan Ira. Kalau boleh saya tahu nama ibu siapa? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Nela. Umurnya berapa bu? Sudah menikah? Kerjaannya apa? 35 tahun ibu sudah menikah dan pekerjaan saya ibu rumah tangga. Agamanya apa? Pendidikan terakhirnya apa bu? Agama saya Katolik ibu, pendidikan terakhir saya SMA. Alamat rumahnya di mana bu? Jalan Sigura-gura ibu. Suaminya? Ibu namanya siapa? Usia berapa? Pekerjaannya apa bu? Nama suami saya itu Bapak Akbar, usianya 40 tahun dan pekerjaannya sebagai pegawai bank. Alamatnya bapak di mana? Sama dengan saya ibu. Baik bu. Omongannya apa bu? Saya mau konseling KB ibu. Sebelumnya, apakah suami ibu telah setuju ibu menggunakan KB? Iya Bu, sudah setuju. Katanya tinggal terserah saya mau pilih KB yang mana. Ya, ibu kemarin hari pertama hari terakhirnya kapan ya? Tanggal 1 atau 2 kalau tidak salah ibu. Apakah setiap bulannya teratur? Biasanya tanggal datang haidnya maju atau mundur bu setiap bulannya? Teratur ibu, biasanya maju sekitar 4 sampai dengan 5 hari. Apakah ibu sering mengalami keputihan? Tidak Bu Bidan, Usia pernikahan ibu dan bapak sudah berapa lama ya bu? kira-kira sudah 16 tahun Bu Bidan. Ibu jumlah anaknya dan usia anak terkecilnya berapa? Anak saya ada 3 Bu Bidan. Yang pertama 15 tahun, yang kedua 11 tahun, yang paling kecil usianya 8 tahun Bu. Ibu KB-nya ini ingin mengajarkan anak atau sudah cukup anaknya sekarang? Benar. Ibu KB-nya ini ingin menjarakan anak atau sudah cukup anaknya sekarang? Sudah cukup Bu. Sebelumnya, apakah ibu memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, migrain, epilepsi, atau perdarahan? Saya hipertensi Bu, kalau yang lainnya tidak ada. Selama jarak kehamilan, kelahiran anak ibu, apakah menggunakan kontrasepsi? Oh tidak Ibu, saya pakai KB setelah anak terakhir lahir saja. Kontrasepsi apa yang digunakan bu? Saya pakai pil Ibu, tapi lama-lama saya merasa tidak cocok, kadang mual dan pusing. Capek juga harus minum setiap hari, kadang-kadang juga menggunakan kondom Ibu. Untuk riwayat kelahiran anaknya ibu, anak pertama sampai terakhir, apakah lahirnya cukup bulan? Iya Ibu, cukup bulan semua, lahirnya juga normal. Lahirnya normal per vaginam ya bu? Melahirkannya ditolong oleh siapa? Ditolong bidan di rumah sakit semua, anak-anak saya perempuan tiga-tiganya. Berat badan lahirnya berapa bu masing-masing anaknya? Kalau kakaknya 2,7 kg, yang kedua 3 kg, yang terakhir juga 3 kg Ibu. Apakah di keluarga ibu ada riwayat penyakit DM, hipertensi? Ada Ibu, ibu saya juga dulu hipertensi. Ibu pola makan dan tidurnya bagaimana? Teratur? Iya Ibu, tetap makan 3 kali sehari, tidur juga cukup Bu. Di rumah ada yang merokok lah ibu? Tidak ada, bapaknya sudah berhenti merokok. Baik bu, ini ada beberapa pilihan kontrasepsi untuk ibu. Untuk di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya ibu. Di antaranya yang bisa dipilihkan untuk ibu ada IUD, implan dan suntik. Yang pertama IUD, jenisnya juga bermacam-macam ya bu. Ada yang spiral, Kaperti, dan progesterat. Ada hormon progesteronnya. IUD akan dipasang pada organ reproduksi ibu. Nah, di sini ada keuntungannya juga ya ibu. Cocok untuk menjarakan kehamilan dalam jangka panjang atau yang sudah cukup anak, sebab dapat mencegah kehamilan sehingga 10 tahun. Dan tidak mengandung hormon estrogen sehingga meminimalkan perasaan tidak nyaman seperti mual, pusing, migrain, dan aman untuk hipertensi ibu. Dan tidak berinteraksi dengan obat-obatan jika ibu meminum obat hipertensi. Dan cocok untuk ibu yang resiko kecil, infeksi alat genital, kesuburan cepat, kembali setelah IUD dicabut atau dibuka. Nah, di sini juga ada efek sampingnya ya ibu. Di sini efek sampingnya perubahan pola haid biasanya pada 3 bulan pertama pemakaiannya, yaitu haid menjadi lebih lama dan lebih banyak, perdarahan bercak atau biasa disebut spotting. Di antara siklus haid, siklus menjadi lebih pendek, kadang-kadang menjadi haid. Oh begitu ya Bu Bidan. Selanjutnya bagaimana dengan yang implan Bu? Nah, untuk implan ada kontrasepsi ini berupa batangan kecil yang hanya ditanamkan di bawah kulit ibu, biasanya di lengan ibu. Ini ada batangnya ibu ya, organ reproduksi. Implan di sini ya. Oh iya. Untuk implan, alat kontrasepsi ini berupa batangan kecil yang akan ditanamkan di bawah kulit. Itu biasanya di lengan ya ibu. Nah, di sini juga ada keuntungannya. Cocok untuk menjalankan kehamilan dalam jangka waktu panjang yang sudah cukup anak. Sebab depan mencegah kehamilan hingga 5 tahun.
tidak mengandung hormon estrogen sehingga meminimalkan perasaan tidak nyaman seperti mual, pusing, migrain, dan aman untuk hipertensi ibu. Nah, cocok untuk ibu yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, cocok untuk masih dalam usia reproduksi, cocok untuk ibu yang sulit mengingat keharusan minum pil setiap hari. Nah, jika ada efek sampingnya, ada juga kekurangannya bu. Kekurangannya kadang timbul beberapa keluhan, nyeri kepala, peningkatan penurunan berat badan, nyeri payudara, perubahan mood, atau kegelisahan. Membutuhkan tidak pembedahan minor atau interesi pada pencabutan. Nah, yang terakhir ada suntik. Ini bu ya, suntik keuntungannya cocok untuk menjarangkan kehamilan dalam jangka panjang atau yang sudah cukup anak apabila dalam pemakaian yang rutin. Biasanya disuntikan 1 bulan itu atau 3 bulan itu sekali. Cocok untuk ibu yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Cocok untuk yang masih dalam usia reproduksi ibu. Kekurangannya terjadi perubahan pola haid, yaitu haid menjadi alat, telat, dan tidak haid, perdarahan bercak atau spotting di antara siklus haid, dan butuh kerutinan menyuntik tiap 1 atau 3 bulan sekali sesuai jadwal. Bagaimana ibu? Apakah sudah mengerti? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya bu. Baik ibu, kira-kira kapan saya bisa memasang KB ini ibu? Nah, untuk ibu, KB bisa dipasang pada hari 1 sampai 7 siklus haid. Jika sekarang tanggal 13, kira-kira pada tanggal 24 sampai 30 bisa dimulai pemasangan. Dari penjelasan tadi, kontrasepsi yang mana yang menjadi pilihannya ibu? Sesuai penjelasan ibu bidan tadi, saya memilih KB IUD saja bu, jangka waktunya lebih lama. Baik ibu, pada pertemuan selanjutnya saya harap ibu bisa datang bersama suami agar ibu dan suami bersama-sama bisa paham tentang alat kontrasepsi, sehingga nantinya keputusan bisa diambil bersama ya bu.